Hi everyone, welcome back to my channel. Kali ini aku mau sharing aja apa yang aku tahu mengenai perawatan rambut mendasar. Kita harus benar-benar kenal kondisi rambut kita itu seperti apa. Jadi ada yang kering, ada yang berminyak, ada yang rusak, ada yang normal, bahkan ada yang mengembang, ada yang keriting, ada yang banyak banget pokoknya. Kalian bisa menentukan produk apa yang bisa kalian pakai. Yang pertama, kalian bisa pilih produk sampo-nya. Nah, sampo pun itu produknya macem-macem banget. Kalian bisa pakai sampo yang sesuai kondisi rambut kalian, yang seperti aku jelasin tadi. Sebagai contoh, aku sendiri pakai sampo untuk rambut rusak karena rambut aku sering kena catokan, hair dryer, terus kena bahan kimia juga. Banyak yang memahami kalau sampo itu udah cukup nih buat perawatan rambut, tapi sebenarnya kalau sampo itu fungsi utamanya adalah membersihkan area rambut kita, kulit kepala hingga ujung rambut. Perawatan selanjutnya itu ada conditioner. Nah, pemilihan conditioner sama seperti yang aku omongin tadi, jadi harus tahu kondisi rambutnya dulu baru kita bisa memilih produk yang sesuai kebutuhan rambut kita. Kalau aku sendiri pakai untuk rambut rusak. Nah, tapi biasanya kalau misalkan kalian kerepotan, bisa aja pilih sampunya cocoknya yang mana. Coba aja conditionernya yang satu merek dulu, nggak apa-apa. Kalau misalkan dirasa di antara dua ini kalian ada yang nggak cocok, bisa diganti sebenarnya. Nggak harus satu merek. Aku sendiri pun kadang pakai sampunya merek apa, conditionernya pakai apa. Yang penting adalah kita paham betul mengenai kondisi rambut kita. Jadi kalau sampo itu tadi fungsinya adalah untuk membersihkan kulit kepala hingga batang rambut. Pokoknya rambut itu dibersihkan dari kotoran karena di situ mengandung deterjen. Kalau si conditioner ini lebih ke nutrisinya lagi. Jadi kalau pengen rambut lebih kelihatan halus, lebih berkilau, lebih lembut, nah itu salah satunya adalah menggunakan conditioner. Ini sebenarnya perawatan dasar sih. Kalau aku jujur nggak bisa pakai sampo aja, jadi aku harus pakai sampo beserta dengan conditionernya. Cenderung dia kering, jadi butuh kelembapan. Tapi kalau misalkan dirasa kalian rambutnya berminyak, ujung-ujungnya aja cukup. Aku saran kayak gitu, jangan sampai kena kulit kepala. Conditioner itu kan mengandung silikon, jadi dia ada kemungkinan untuk menyumbat si folikel. Folikel itu semacam kayak apa sih? Kayak tempat tumbuhnya rambut. Nah, pakai conditionernya itu bisa setengah kering atau bisa pas habis ngebilas samponya udah bersih, habis itu langsung pakai conditionernya juga bisa. Dan waktu yang digunakan untuk menggunakan conditionernya itu pun cenderung lebih cepet, dari 2 sampai 3 menit aja didiemin, udah habis itu dibilas selesai. Untuk perawatan selanjutnya, perawatan yang lebih intens lagi gitu. Jadi perawatan intensnya itu terbagi jadi 2 lagi, untuk yang ringan dan berat. Nah, kalau perawatan yang ringan itu bisa pakai krim bath, hair spa, itu perawatan yang ringan. Kalau yang perawatan berat itu ada dengan hair mask ataupun semacam keratin gitu. Nah, itu adalah perawatan yang berat. Nah, kita bahas dulu untuk yang sedang. Nah, yang sedang ini ada hair spa dan hair mask. Aplikasiannya hampir sama, yaitu dipakainya di area kulit kepala sini sampai ujung rambut. Jadi kena kulit kepala nggak masalah karena cenderung bahan-bahannya itu sangat aman untuk kulit kepala. Jadi nggak akan sampai menyumbat folikel yang ada di kepala kita. Terus pengaplikasiannya biasanya harus dipijat 10 menitan. Kalian pijat, tujuannya adalah biar peredaran darah yang ada di kulit kepala kita itu berjalan lancar. Nah, setelah itu baru didiemin. Bisa dibungkus, habis itu dikasih uap panas. Kalau misalkan kalian nggak punya, tinggal ngambil aja si anduknya, taruh di air hangat atau air panas bisa. Habis itu diambil, habis itu diperes, habis itu langsung kayak ditaruh di sini, kayak dipakai kayak surban gitu. Habis sampo, tahu kan? Nah, kayak gitu. Habis dipakai, habis itu diemin lah 15 menitan kurang lebih. Kalau misalkan pengen lama, yang penting jangan terlalu over sampai berjam-jam dibiarin juga. Nanti takutnya nggak bikin rambut makin lembab, tapi makin kering. Nutrisinya lebih kaya dibandingkan conditioner, dibandingkan krim bath, hair spa. Itu lebih kaya lagi adalah hair mask. Nggak boleh sampai kena kulit kepala. Nah, itu fungsinya adalah nutrisi batang rambutnya, bukan untuk kulit kepala.
habis itu didiemin aja beberapa waktu, 15 menitan gitu bisa, atau setengah jam bisa, habis itu baru dibilas. Setelah itu lanjut serum rambut, hair tonic, jadi macem-macem, tergantung kebutuhan aja. Kalau aku sih jarang banget pakai hair tonic. Hair serum, vitamin itu tergantung kebutuhan. Nah itu macem-macem lagi. Jadi vitamin itu nggak melulu hanya untuk rambut rusak, bisa dipakai juga rambut kalian yang normal. Jadi kebutuhan yang macam-macam. Hair spa, krim bath itu sebenarnya bisa dipakai sebulan sekali atau sebulan 2 kali, bisa tergantung kebutuhan kalian. Kalau hair mask itu bisa juga sekali, 2 kali, atau tiap minggu pun aman. Kalau hitungan minggu, nah sampo pertama ini kalian bisa pakai sampo dan conditioner. Untuk sampo berikutnya kalian bisa pakai sampo dan hair mask atau hair spa. Waktu itu ada yang tanya juga, kapan sih Kak pakai hair masknya? Urutannya seperti sampo dulu, habis itu ditunggu setengah kering. Nah setengah kering kalian bisa pakai perawatan rambut intensnya, ada yang hair spa, ada yang hair mask, ada yang cream bath. Nah itu bisa kalian pakai. Nah setelah itu dibilas, habis itu kalian baru bisa pakai conditionernya. Tujuannya kenapa sih conditionernya nggak dipakai habis sampo? Karena memang conditioner itu ada silikonnya, terus ada bahan-bahannya yang memang itu nggak mendukung untuk dipakai duluan. Karena kalau misalkan dipakai duluan, dia akan melindungi si akar rambut ini, sehingga nutrisi terkandung di hair spa, hair mask, cream bath itu dia nggak bisa masuk atau nggak bisa diserap dengan baik oleh si batang rambut. Nah itu dia beberapa informasi mengenai perawatan rambut mendasar yang mungkin ada yang belum kalian tahu. Teman-teman yang mungkin belum tahu masalah keratin, minggu ini aku akan melakukan perawatan keratin. Nah nanti aku akan kasih tahu kalian kira-kira bagusnya keratin itu apa, terus before afternya rambut aku sebelum keratin dan setelah keratin seperti apa. Jadi pastikan subscribe channel YouTube aku ya. Sekian dulu, sampai ketemu di video aku berikutnya. Bye.